Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua diperkenankan oleh Allah untuk bersama-sama bisa menunaikan satu kewajiban yang sudah disyariatkan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, berupa sholat Jumat secara berjamaah. Mungkin ada di antara kita yang jaraknya dekat, ada yang setengah jauh, bahkan mungkin ada yang jauh di sana, tetapi semua itu mendatangi masjid Allah dalam rangka untuk menunaikan ketaatan kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan bersama-sama dalam rangka untuk menunaikan salat Jumat berjamaah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, suri tauladan kita yang terbaik di dalam segala hal. Dalam masalah ubudiyah, dalam masalah muamalah, apalagi di dalam masalah akidah. Dan tentunya kita semua kalau berharap mendapatkan syafaat beliau, hendaknya kita mencintai. Dan salah satu tanda orang yang mencintai itu bukan hanya sekedar mengucapkan di lisan saya cinta, tetapi mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai itu. Termasuk kalau kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Nabi, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus ittiba'ur Rasul. Karena kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah. Nabi disuruh Allah menyampaikan hal ini kepada umatnya, jika kalian cinta kepada Allah maka fattabi'uni, ikutilah aku. Kemudian yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya Allah mencintai kita saja, tetapi ternyata ada faedah yang lain, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan ittiba kita, dengan usaha kita yang keras, bahwa kita akan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW menjadi salah satu wasilah yang utama agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Wasiyatut taqwa diberikan oleh setiap khatib di dalam Jumat. Hendaknya mari kita jadikan sebagai sarana untuk terus muhasabah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum engkau dihisab. Ini yang semakin lama orang semakin terlupakan aktivitas menghisab diri ini. Bagaimana mungkin tidak? Selepas bulan Ramadan, yang awalnya di bulan Ramadan sangat-sangat rutin setiap selesai sholat, kemudian tidak segera beranjak istighfar,
kemudian memperbanyak zikrullah, kemudian muhasabah, entah mungkin juga dibarengi karena lapar itu. Tetapi ternyata setelah lepas Ramadan yang kemudian seolah-olah hilang lapar dari kita, maka kadangkala kita lancing salam pelencing, kita tidak sempat lagi untuk i'tikaf, tidak sempat lagi untuk bermuhasabah, memikirkan tentang apa yang telah kita lakukan di dalam setiap hari-hari kita. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya menghisab diri kita itu adalah merupakan satu aktivitas yang itu dibiasakan oleh para ulama salafus soleh. Maka tidak heran dan tidak salah kalau kualitas hidup beliau-beliau itu semakin hari semakin meningkat. Tidak seperti kita yang kadang naik kadang turun. Memang sudah di al-imanu yazid wa yanqus, tetapi hendaknya ada progres. Kalau naiknya kira-kira 50, turunnya jangan 50, apalagi turunnya 60. Maka seyogianya kalau seandainya turun-turun 10 atau 20 lah gitu. Sehingga nanti dalam jangka waktu yang secara agregat kita akan memiliki kenaikan secara eksponensial kalau bisa. Kalau tidak bisa minimal ya secara garis lurus lah, agar kita nanti ketika dipanggil oleh Allah SWT itu sesuai dengan doa-doa kita. Kan biasanya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Apa yang dimaksud dengan husnul khatimah itu? Yang dimaksud husnul khatimah itu adalah akhir kebaikan, dan itulah yang dinamakan sebagai puncak ketakwaan. Maka kalau kita mendengarkan khatib setiap Jumat ada wasiatut takwa, mari kita jadikan itu momentum untuk sarana senantiasa terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Karena kata Nabi SAW, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Tetapi kalau sama dia rugi, dan apalagi kalau semakin buruk, maka kita termasuk orang-orang celaka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Termasuk yang namanya ketakwaan. Jarang sekali di antara kita yang melakukan muhasabah sudah sampai di mana kira-kira tingkat ketakwaan kita ini. Berapa banyak kita justru memberikan satu takaran atau mungkin mengukur kesuksesan itu dari sisi-sisi material. Maka tidak jarang kalau kita menjadi orang-orang yang materialistik, karena memandang suatu kesuksesan itu hanya dilihat dari apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, dan kemudian apa yang empiris ada di depan kita. Sementara hal-hal yang sifatnya abstrak, apalagi sifatnya adalah masih proyektif, akhirat itu kan proyektif, masa depan, dan itu membutuhkan satu keyakinan yang namanya adalah al-iman. Iman itu tidak sembarangan. Makanya al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa a'malun bil arkan. Iman itu memang yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman itu ada di dalam hati, diyakini, kemudian diucapkan dengan lisan, tetapi tidak selesai sampai di situ ma'asyiral muslimin. Tetapi iman harus wa a'malun bil arkan, diwujudkan, diimplementasikan di dalam wujud-wujud nyata. Oleh karena itu, salah satu hal untuk menakar ketakwaan seseorang itu melalui bagaimana derajat keimanan, lihatlah bagaimana indikator-indikator keimanan itu. Kalau tadi dalam ayat yang awal saya sebutkan bahwasanya kebetulan ini masih momentumnya adalah momentum di bulan Syawal. Berapa banyak mungkin para asatidz yang menyebutkan, saya yakin hadirin semua pasti hafal. Di dalam Ali Imran 133 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semuanya, kata Allah SWT, ila magfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan juga surga, 'arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu adalah seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan oleh Allah, dan para ulama fikih mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan perintah itu semua ulama menyepakati hukumnya adalah wajib. Kalau kita diperintahkan untuk wasari'u, bersegeralah, maka segeralah kita minta ampunan kepada Allah yang seluasnya, yang tidak terbatas. Allah itu Maha Pengampun, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu
memiliki maghfirah yang sangat luas. Kemudian wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan juga kemudian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin, mari kita coba amati ayat ini. Kalau kita punya tempat tinggal, mungkin ada di antara kita yang tipenya tipe 36, atau mungkin ada 21 yang zaman baheula. Ada yang mungkin tipenya tipe 72, ada yang 140, atau paling besar lah. Ternyata itu menunjukkan bagaimana status sosial kita. Tetapi kemudian Allah berikan ini tempat tinggal yang lebih besar, yang menerangkan bahwasanya luasnya seluas langit dan bumi. Ini kaflingan yang sungguh sangat luar biasa. Maka kalau kita tidak bersegera kepada Allah SWT, tidak bersegera mencari ampunan, tidak bersegera mencari surga yang seluas langit dan bumi, seperti apakah kita? Jangan-jangan kita tidak faham dengan pesan Allah ini sebagai salah satu tanda kasih sayang beliau kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk siapa itu? Kepada orang-orang yang bertakwa. Apa tanda-tandanya? Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya sebagian saja, tidak semuanya. Karena di dalam ayat yang Allah SWT sebutkan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian kecil dari hartamu, tidak semuanya. Meskipun di antara para sahabat Rasulullah SAW itu, kalau sudah diminta berinfak, kita nggak ada apa-apanya. Seujung kukunya pun kita nggak ada. Bagaimana kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan yang sampai sekarang rekeningnya juga masih hidup, padahal beliau sudah wafat. Ma'asyiral muslim, belum lagi Abdurrahman bin Auf, belum lagi para sahabat tabi'in dan para agniya yang lainnya, muhsinin yang tercinta itu. Tetapi kita diperintahkan untuk sebagian saja menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita yakin masalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah kamathali ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan atau perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu ibaratnya itu menanam satu butir padi, kemudian dari satu butir itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu kemudian Allah berikan 100 biji, maka satu menjadi 700. Itu di hari-hari biasa. Dan tentu pahalanya bagaimana? Pahalanya tergantung urusan kita dengan Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, maka satu perintah yang menjadi indikator orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa bisa menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau kita masih belum begitu, masih belum berkenan untuk menginfakkan harta kita sebagian kecil saja, memang ada hal-hal yang memang perlu diproklamirkan. Seperti kalau misalkan kita wakaf, wakaf itu memang tidak bisa dengan hamba Allah, harus dengan nama, karena itu menyangkut masalah muwakif dan juga bagaimana nadhir, agar nanti suatu saat ketika ada permasalahan maka bisa diselesaikan secara yuridis. Tetapi juga ada infak-infak yang tidak harus menunjukkan nama-nama kita, terserah mau lewat yang mana, yang terpenting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Setelah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ma'asyiral muslimin, bukankah kita sudah hafal bagaimana hadis Rasulullah SAW? La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, niscaya bagimu surga. Bahkan mungkin anak-anak kita yang masih playgroup sudah hafal. Di rumah beliau menghafalkan. Tetapi ternyata kita sendiri justru kadang-kadang terjatuh kepada sifat amarah yang hanya masalah yang sepele. Ma'asyiral muslimin, marilah kita bersama-sama belajar untuk memiliki salamatus sadr, memiliki kelapangan dada, kelapangan jiwa, bahwa setiap orang itu pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Di dalam skup rumah tangga saja, kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita, sudah barang tentu tidak sama. Lalu apa kemudian kita menuntut semua harus sama? Tidak bisa. Karena setiap orang itu memiliki pola pikir yang berbeda. Bagaimana kemudian latar belakang, lalu kemudian ilmu yang diperoleh, dan juga yang lain-lainnya. Maka tugas kita adalah memiliki salamatus sadr, berlapang dada. Dengan begitu maka kita akan bisa mengerem nafsu amarah kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah setelah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, kita diperintahkan untuk memaafkan.
memaafkan kesalahan orang lain. Ma'asyiral muslimin, perintahnya bukan meminta maaf, tetapi memaafkan. Kenapa? Karena memang memaafkan itu jauh lebih berat daripada minta maaf. Kadangkala di antara kita masih bisa meminta maaf karena kita merasa punya salah. Tetapi kalau kita disalahi orang lain, kemudian atau kita dizalimi orang lain, maka rasa-rasanya itu sangat sulit. Padahal memaafkan orang lain itu ada 4 macam. Ada sebagai motivasinya. Yang pertama adalah termasuk bagian dari perintah Allah. Bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita memaafkan. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan orang yang memaafkan itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang memaafkan orang lain itu akan diberikan kedudukan yang istimewa, termasuk di dalam surat Ali Imran ayat 133 tadi itu. Dan kemudian bukan hanya kedudukan yang istimewa, ternyata juga diberikan anugerah yang istimewa. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kira-kira kalau kita sudah bisa melaksanakan 3 hal itu, hendaklah kita bisa menjadi tolok ukur seberapa tingkat ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan seluruh amal soleh kita, dan kemudian menjadikannya kita orang-orang yang muttaqin. Apalagi kita setelah keluar dari bulan Ramadan, sebagaimana tujuan Allah mensyariatkan itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian Allah anugerahkan kita mudah-mudahan menjadi orang yang istiqamah hingga akhirnya ketika kita diambil dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.